Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Kembali kita ikuti informasi-informasi aktual yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, Kamis 23 April 2020, bersama saya Akmal Mustafa. Informasi pertama datang dari LPPL Suara Gresik. Ada Kevin Chandra yang mengabarkan imbas COVID-19, program Kartu Prakerja prioritaskan masyarakat terdampak. Program Kartu Prakerja menjadi salah satu solusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi orang terdampak COVID-19. Sebelumnya kartu ini diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja dengan cara meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui program bantuan biaya pelatihan. Syarat program Kartu Prakerja adalah WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah maupun kuliah. Awalnya program ini diprioritaskan untuk pengangguran muda, namun dikarenakan pandemi virus corona sendiri yang juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat, maka program ini juga diprioritaskan bagi para pekerja dan pelaku usaha mikro yang terdampak. Pak Herlan Santoso, selaku Kasih Informasi Pasar Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa pihaknya juga membimbing para tenaga kerja yang terkendala masalah IT. Mungkin mereka sudah tua ya, kan mereka nggak bisa IT. Pak tanya daftar, kita bantu mendaftarkan aja. Hanya pendamping itu aja. Kalau semua kewenangannya menentukan si A, B, si lulus itu dari sana semua. Kan lewat aplikasi Prakerja buat itu. Nanti pelatihannya juga di situ online semua. Bagi masyarakat yang belum berhasil di tahap pertama, saat ini program Kartu Prakerja sedang membuka pendaftaran gelombang kedua sampai tanggal 23 April 2020 pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya kita menuju ke RGR FM Tulungagung. Ada Mega Kristi yang mengabarkan bantuan APD dari alumni SMAN 1 Tulungagung. Bupati Tulungagung yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Marioto Birawo MM, menerima bantuan alat pelindung diri APD dari alumni SMAN 1 Tulungagung Angkatan 89 dan Permakrista Perkumpulan Masyarakat Kristen Tulungagung sejumlah 250 Hamsat Suite, 250 face shield, dan masker kepada para medis dalam menangani virus corona COVID-19 di Kabupaten Tulungagung yang diserahkan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Bantuan tersebut diserahkan oleh Dudi Kurniawan SPDK yang juga sebagai Ketua Permakrista dan alumnus SMAN 1 Tulungagung Angkatan 89. Dalam hal ini, Bupati Tulungagung atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung dan atas nama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut, merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan virus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung dan ikut menyelamatkan masyarakat Tulungagung terhadap virus COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Dari Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto yang mengabarkan sinergitas Pemkab Lumajang dan Kejaksaan Negeri Lumajang melalui penandatanganan MOU. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, melaksanakan penandatanganan MOU antara Pemkab Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang. Bupati menjelaskan, penandatanganan MOU tersebut tentang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum, bidang hukum perdata, serta tata usaha negara yang telah dilakukan itu merupakan langkah yang baik antar pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan yang harus dilakukan bersama-sama. Dirinya berharap nantinya beberapa hal yang berkenaan dengan inovasi-inovasi pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri bisa melakukan pendampingan supaya perjalanan pemerintah sesuai dengan tata kelola peraturan yang benar. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Madiun ada Amanda, Pemkot Madiun salurkan bantuan terdampak corona di TPA dan Rusunawa. Pemerataan penyaluran bantuan sembako bagi warga kurang mampu terdampak COVID-19 di Kota Madiun terrealisasikan.
Setelah penyaluran kepada tukang becak beberapa waktu yang lalu, Pemkot Madiun menyalurkan sembako kepada pemulung di TPA Winongo dan penghuni rumah susun sederhana sewa Rusunawa di Kelurahan Nambangan Lor, Senin 13 April kemarin. Pemberian sembako hasil sumbangan warga itu dipimpin langsung Wali Kota Madiun Maidi. Pemerintah Kota Madiun memang mendapat sejumlah bantuan dari masyarakat. Salah satunya dari warga Tionghoa Kota Madiun sebanyak 2.500 paket. Tak hanya sembako berupa beras, minyak, dan kecap, warga juga mendapatkan masker bagi yang belum memakai. Wali Kota mengatakan sudah meminta lurah untuk mendata janda kurang mampu. Selain itu, anak stunting dan warga yang cacat. Bantuan akan dikirim secara door-to-door dalam waktu dekat. Pemkot akan memanfaatkan 7 kendaraan roda 3 untuk mengangkut sembako tersebut. Wali Kota menyebut warga yang rentan akan diprioritaskan. Amanda, Suara Madiun. Kita menuju ke Blambangan FM, ada Akbar Wiana. Tim penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi terus distribusikan bantuan jaringan sosial COVID-19. Aksi solidaritas terus bermunculan di tengah pandemi corona ini. Salah satunya datang dari tim penggerak PKK Banyuwangi yang memberikan bantuan 200 paket sembako kepada sejumlah kader PKK Posyandu dan Dasa Wisma. Ketua PKK Banyuwangi Ipuk Fistiandani Aswar Anas mengatakan banyak kader PKK Posyandu dan Dasa Wisma yang terimbas kebijakan physical distancing, baik langsung maupun tidak langsung. Paket sembako itu diharapkan bisa meringankan beban para kader yang terimbas mewabahnya COVID-19. Dani menyebut banyak di antara kader-kader tersebut adalah ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang keliling dan tidak menentu, yang terimbas dengan kondisi ekonomi yang lesu saat ini. Dani menambahkan 200 paket sembako tersebut merupakan hasil swadaya anggota PKK. Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para kader PKK yang terdampak akibat kebijakan physical distancing. Selanjutnya kita menuju ke Suara Ngawi, ada Renata Surya. Bupati Ngawi himbau masyarakat wajib bermasker dan terapkan protokol kesehatan bagi pendatang. Himbauan pemudik yang datang ke Kabupaten Ngawi untuk segera melapor ke posko pencegahan COVID-19 diberlakukan di semua desa yang ada di Kabupaten Ngawi. Jika ada pendatang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, akan dilakukan isolasi paksa oleh petugas pencegahan COVID-19 yang ada di desa. Hal ini seperti yang dikatakan Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi. Apabila tidak mematuhi, maka saudara akan dikenakan isolasi secara paksa oleh petugas gugus tugas pencegahan COVID-19 dengan tempat yang sudah ditentukan. Setiap perlintasan di perbatasan kampung, desa, ataupun antar kabupaten kita di sekitar kita, saudara akan diperiksa tentang pemakaian masker bagi setiap orang yang melintas, sehingga kewajiban masker tetap terjaga dan apabila dilanggar maka saudara akan diberi sanksi untuk kembali. Sedangkan himbauan wajib memakai masker berlaku untuk semua warga Ngawi yang beraktivitas di luar rumah, juga bagi pendatang yang sekedar melintas di Kabupaten Ngawi. Peran serta masyarakat Kabupaten Ngawi diharapkan untuk bersama-sama menyelaraskan langkah satu hati dan satu tindakan dengan wajib menggunakan masker. Saya, Renata Surya, Suara Ngawi. Kita menuju ke Realita FM, ada Eza Mahesa. Dampak COVID-19, Keter listrik di Pamekasan bekerja dari rumah dan tagihan gunakan rata-rata. Virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pamekasan berdampak terhadap pencatat meter listrik khusus pasca bayar mulai Maret tak dilakukan. Sebab kondisi zona merah yang terjadi akibat COVID membuat unit layanan pelanggan area Pamekasan menarik para petugas cater. Kepala WLP PLN Pamekasan Rudi Hartono mengatakan kebijakan tersebut sesuai surat edaran Menteri ESDM yang dilanjutkan oleh PLN Pusat agar penerbitan rekening tagihan pelanggan dilakukan dengan sistem rata-rata dilakukan per 3 bulan terakhir pembayaran. Sebab PLN telah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah khusus wilayah zona merah. Namun demikian kata dia, bila ada kelebihan bayar maka akan dimasukkan untuk pembayaran bulan berikutnya, begitu pula sebaliknya bila ada kekurangan akan disatukan dengan penerbitan rekening bulan selanjutnya. Setelah 1 minggu berikutnya ternyata COVID tambah meningkat, korban juga banyak, yang terinfeksi juga banyak, akhirnya turun lagi instruksi. Untuk yang zona merah agar di WFH ini work from home, kerja dari rumah. Kebetulan di Pamekasan zona merah akhirnya charter kami harus diistirahatkan semua. Biller, tukang catat.
Sebagai informasi berdasar data sebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pamekasan per tanggal 21 April, orang dalam pemantauan 92 orang, PDP 6 orang, 2 diantaranya dinyatakan negatif COVID dan telah sembuh, kemudian 5 orang terinfeksi COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia sebelum dinyatakan positif COVID-19. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Selanjutnya kita menuju ke Persada Kabupaten Blitar, ada Oza Ahmad. Musrembang Kabupaten Blitar digelar. Dewan menyatakan penggunaan anggaran 2021 bisa fleksibel. Di tengah wabah virus corona, pemerintah Kabupaten Blitar akhirnya menggelar musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tahun 2020 tingkat kabupaten melalui telekonferensi. Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar beserta sejumlah anggota dewan juga ikut mengikuti jalannya Musrenbang. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan Musrenbang ini untuk menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD 2021. Pihaknya sudah menyampaikan pokok pikiran dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan seluruh anggota dewan. Menurutnya, pokok pikiran yang disampaikan adalah perencanaan dalam kondisi normal, sehingga dengan adanya kondisi saat ini, maka penganggaran untuk perencanaan kegiatan bisa fleksibel, mengingat RKPD tahun 2021 nanti harus didasarkan pada kondisi tahun 2020. Musrembang ini untuk RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021. Di sana ada 3 prioritas ya. Pertama, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Terus kemudian ekonomi usaha kecil menengah. Di antara pokok pikiran yang disampaikan adalah terkait permasalahan pembangunan infrastruktur fisik di beberapa desa, serta penanganan kekeringan secara permanen dengan menyediakan air bersih di kecamatan yang setiap tahun mengalami kekeringan. Harapannya tahun depan kondisinya bisa normal agar pokok pikiran yang ada bisa direalisasikan. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati yang mengabarkan siapkan dapur umum untuk hadapi wabah. Polres Nganjuk, Kodim 0810 dan instansi terkait mulai menyiapkan dapur umum. Tidak hanya di Polres Nganjuk saja, Polsek jajaran juga diminta membuat hal serupa di wilayah hukum masing-masing. Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto mengatakan, pendirian tenda dapur umum dilakukan untuk antisipasi dampak pandemi COVID-19. Dipersiapkan untuk antisipasi bila nantinya diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di Polres Nganjuk saat ini terdapat 2 tenda besar, 1 tenda milik Polres Nganjuk dan 1 tenda lagi milik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk sasaran dapur umum diperuntukkan untuk seluruh masyarakat dan warga terdampak dari pandemi corona, meliputi masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin, tukang becak, pemulung, dan sebagainya. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban, ada Ari Agustias. Selama pandemi COVID-19, dana BOS bisa digunakan untuk pembelian paket internet. Dana bantuan operasional sekolah BOS reguler untuk saat ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian paket data atau internet selama masa belajar di rumah atau learn from home (LFH) saat pandemi COVID-19. Hal itu seiring terbitnya Permendikbud 19/2020 tentang perubahan atas Permendikbud 8/2020 tentang juknis BOS reguler seperti dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet. Dalam aturan baru ini diatur bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa dalam mendukung masa pembelajaran dari rumah selama masa darurat COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Tuban Nur Hamid mengatakan, saat ini COVID-19, pemerintah memperbolehkan dana BOS dimanfaatkan pembelian paket data bagi guru ataupun pelajar. Disampaikan Nur Hamid, sebelumnya BOS dipergunakan untuk keperluan internet sekolah, namun sekarang baik guru ataupun siswa bisa menggunakan dana BOS untuk keperluan LFH. Paket internet itu kan digunakan untuk kantor, ya, untuk manajemen. Hari ini dipergunakan juga untuk membantu guru dalam rangka memberikan pembelajaran lewat daring. Ya. Untuk siswa tentunya ini harus lebih selektif memberikannya. Ya. Nah, bagaimanapun dana BOS bukan peruntukannya untuk banyak hal, tapi kalau untuk siswa, kalau itu sangat dibutuhkan, tidak ada masalah. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar, ada Rifano yang mengabarkan berikan keringanan PHRI.
Santoso, PLT Wali Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 21 April 2020 di ruang kerja Wakil Wali Kota mengatakan, kebijakan ini mengacu pada surat edaran Kemendagri nomor 1 tahun 2020 yang mana pemerintah daerah diminta untuk meringankan beban pajak penghimpunan hotel dan restoran Indonesia. Pemerintah Kota Blitar akan memberikan keringanan pembayaran pajak selama 3 bulan, mulai April sampai dengan Juni 2020. Santoso menambahkan, akibat dampak virus corona, beberapa pengusaha di bidang pariwisata, khususnya perhotelan, juga mengalami penurunan pengunjung. Bahkan, beberapa karyawan banyak yang dirumahkan. Pemerintah Kota Blitar berharap para pekerja yang dirumahkan ini bisa tercover dalam kartu prakerja. Namun ternyata, kuota yang disediakan tidak terlalu banyak. Untuk itu, pemerintah kota akan berupaya mengcover melalui pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Menindaklanjuti surat edaran dari Mendagri nomor 1 tahun 2020, maka untuk meringankan beban kepada para pengusaha-pengusaha itu, akhirnya kita bebaskan mereka untuk tidak membayar pajaknya selama 3 bulan. Santoso menambahkan, untuk mengcover kebutuhan penanganan virus corona, pemerintah Kota Blitar telah melakukan perampingan anggaran di masing-masing OPD. Selain untuk jaring sosial, anggaran juga digunakan untuk pemulihan ekonomi serta menopang kebutuhan bidang kesehatan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dan yang terakhir kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Selain alokasi anggaran, bantuan sosial pandemi COVID-19 juga berasal dari donatur swasta dan dana desa. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, melantik pejabat eselon 2 pada Rabu 22 April di Pendopo, Delta Wibaba, Kabupaten Sidoarjo. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Dinas Sosial, karena dalam pandemi ini memiliki peran yang besar, yaitu dalam pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Cak Nur juga menyampaikan terkait bantuan sosial. Selain berasal dari dana yang sudah dialokasikan, juga akan mendapatkan bantuan dari donatur atau swasta. Nanti juga ada tambahan lagi dari para donatur swasta sekitar 20.000 lagi. Ya, dari swasta ya? Ya, swasta kita sudah hitung berasnya, lalu ada bantuan juga kemarin di Liga Surya. Jadi kalau kita gabungkan bisa menjadi 20.000. Itu untuk sembako ya, Kak? Sembako paketnya. Ya, banyak sumbangan yang lain seperti dana desa. Dana desa itu digunakan 30% untuk BLT. Selain itu ada dana desa yang 30%-nya akan digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Demikian sahabat rangkuman informasi-informasi aktual dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis 23 April 2020. Akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan ketemu lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.